Nah, kembali ke pilihan sekolah ini. Tadi kita udah bicara cukup panjang tentang bagaimana orang tua bisa tetap menanggung tanggung jawabnya sementara gereja dan juga sekolah bisa mendukung para orang tua ini untuk bisa semakin mampu gitu ya untuk mengemban tanggung jawab itu. Nah, kalau sekarang ini kembali ke konteks yang awal kita, gimana kalau si anak ini akhirnya karena dengan mempertimbangkan berbagai macam hal harus bersekolah di sekolah yang tidak mengajarkan iman Kristen. Dia Oke. kan malah ada diajarkan bukan hanya mendapatkan tantangan tetapi mendapatkan pengajaran-pengajaran iman yang justru mungkin bertentangan Ya. dengan apa yang orang tua ajarin, Pak. Nah untuk ini kita bicara A, B, C ya supaya Oke, oke. mudah ya. Ya, Jadi A itu kalau terpaksa sekolah anak berbeda keyakinan dengan kita dari awal A, antisipasi. Kita udah tahu nih. Kalau ada dua pilihan yang berbeda kita harus memilih yang enggak terlalu jauh bedanya. oke. Itu sebagai sebuah antisipasi gitu ya. Jadi kalau konkretnya ketika orang tua datang dan berkata begini, saya bilang kalau nggak bisa sekolah yang Kristen seperti keyakinanmu, I think sekolah Katolik juga oke. Dibandingkan misalnya sekolah keyakinan yang lain yang dalam Lebih tanda jauh kutip lagi. lebih jauh, lebih kontras perbedaannya dengan diri kita gitu ya. Atau malah sekolah nasional aja. Sekarang kan saya tahu ada sekolah-sekolah yang tidak berbasis pada keyakinan tertentu kan ya. Yang pendidikan agamanya itu diganti menjadi humaniora, kemanusiaan dan yang lainnya gitu. Jadi kita udah antisipasi ini. Ini kalau terpaksa saya pilih yang bedanya enggak terlalu jauh. Itu A yang pertama, Ya. antisipasi. Yang kedua adalah bicaralah kepada anak. Nah tentu ini kalau anak yang kecil banget susah diajak bicara ya. Tetapi setidaknya misalnya pada tingkat PAUD, TK gitu kan susah gitu ya. Prakteknya di sekolah gitu, di rumah beda kan Iya. terlalu usia mereka belum cukup untuk mengenyam itu gitu ya. Bahkan di usia sekolah dasar pun untuk bicara kan tidak mudah. Kenapa di sekolah begini, di tempat saya begitu gitu ya. Tetapi bicaralah, tegaskan bahwa ya ini berbeda dengan kita. Kita selalu meyakini keyakinan agama kita. Betul, kenapa kita sekolah di sekolah ini ya karena misalnya faktor jarak, biaya dan yang lainnya. Jadi kalau kamu nggak nyaman, bicara sama papa, bicara sampai sama mama. Kalau kamu misalnya sampai dibully di sekolah, bicara sama mama, bicara sama papa. Jadi bicaralah itu bukan hanya berbicara tetapi juga punya aspek ya kalau anak juga boleh bicara sama Iya. orang tua. Kenyamanannya, ketidaknyamanannya dan yang lainnya gitu ya. Kadang-kadang kan bisa jadi si anak malah berpikir kayaknya agama yang di sekolah lebih menarik Nah, ya. Jumlah temannya lebih banyak. Ya. Nah kalau kayak begitu ingat ya jangan kemudian dimarahi gitu ya. Yang membayari sekolah kan tetap orang tua gitu. Ini tanggung jawab Anda, ini resiko yang harus Anda tanggung. Jangan kemudian dimarahin anak. Katakan saja kepada anak, ya kita punya keyakinan tertentu gitu ya. Jangan langsung mudah untuk berganti keyakinan dan melakukan banyak hal. Tetap aja di situ. Nah karena itu setelah antisipasi, bicara, C, carilah komunitas. Jadi supaya lingkup pergaulan anak itu bukan melulu sekolah, teman-temannya bukan melulu teman-teman sekolah yang berbeda keyakinan. Ya kita bisa menganggap gereja, persaudaraan, komunitas apapun sebagai pembanding bagi anak. Sehingga dia tidak tenggelam di dalam satu komunitas yang berbeda keyakinan saja dan dia bisa merasakan. Nah, ya kalau dia sudah merasakan kembali lagi kan ke B tadi kan bicara. Gimana menurutmu? Di sekolah gimana perasaanmu di komunitas ini gimana menurutmu? Nah ketika anak sudah mulai SMP, SMA tuh mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kamu mau sekolah yang mana? Yang seagama tapi agak jauh, kamu harus bangun pagi. Atau yang deket nih cuma 5 menit.
tapi beda agama gitu. Nah pada level masuk ke SMP, SMA, suara mereka layak didengar. Saya pilih yang jauh, gak apa-apa. Atau saya pilih yang dekat aja Pak gitu. Oke kalau gitu kan prinsip yang pertama harus jalan, antisipasi. Berbicara, dan C mencari komunitas. Jadi bahkan mencarikan komunitas ini juga menjadi suatu tanggung jawab orang tua ya Pak ya. Untuk yang mendorong anaknya ini untuk berkomunitas gitu kan. Kadang ada kalanya kan anak-anak ini ada yang wah udah main di rumah terus atau entah aktivitasnya apapun atau malah ngegame terus di rumah. Tapi akhirnya nggak berkomunitas gitu. Iya, komunitas itu bisa dicari sederhana. Misalnya selain di gereja adalah komunitas hobi. Oke. Nah, komunitas hobi ini kan menolong anak gitu ya. Komunitas hobi juga bisa variatif orang-orangnya, tetapi kalau kita bisa menemukan komunitas hobi di mana misalnya anggotanya mayoritas teman segereja nih, nah itu lebih menolong gitu. Oke. Jadi supaya anak bisa memperbandingkan, merasakan selain dari keluarga dan kemudian dia bisa mengambil keputusan kelak kalau SMP, SMA bagaimana gitu. Oke, baik. ABC itu Pak ya, antisipasi, bicarakan pada anak dan termasuk mendengar si anak berbicara. Dan juga yang C adalah mencarikan komunitas untuk si anak. Oke Pak, ini satu pertanyaan lagi Pak. Ketika tadi kita membahas bahwa kalau misal ada halangan-halangan tertentu untuk masuk ke sekolah Kristen ya, tetapi nggak bisa, akhirnya harus ke sekolah Katolik karena emang itu iman yang terdekat dari iman Kristen kita. Nah tapi gimana dengan, bisakah kita menjamin si anak ini benar-benar bisa membedakan antara iman Kristen dan iman yang diajarkan di sekolahnya? Apakah nggak akan terjadi kayak semacam apa sih bahasa canggihnya sinkretisisme atau apa yang mencampur adukan atau yang dianggap sama atau gimana? Iya, karena saya TK dan SD itu di sekolah Katolik, saya bisa merasakan itu gitu ya, karena setiap kali masih harus mengucapkan doa yang sama gitu, yang formulasinya sedikit berbeda kan gitu ya. Sampai sekarang itu kalau saya doa Bapa Kami untuk mimpin ibadah itu saya harus membiarkan Alkitab saya terbuka supaya saya tidak menggunakan formulasi sedikit kata yang berbeda yang digunakan teman-teman Katolik dalam hal itu gitu ya. Belum soal hal-hal yang lain yang kemudian bisa mengikutinya begitu ya, kebiasaan masuk gereja. Atau membuat tanda salib yang sebenarnya tidak salah, tetapi praktek itu kan lebih lumrah dilakukan teman-teman Katolik. Nah maka saran saya adalah begini, memang di usia-usia tertentu sampai misalnya KB dan TK tadi ya, kalau idealnya ya seagama. Kalau tidak ideal, nah kita ini kalau anak kecil kita harus ngomong dengan lugas, kalau di sekolah gereja berdoanya kayak apa? Oh harus kayak begini. Oke, itu di sekolah ya. Kalau di rumah kita berdoanya berbeda. Kenapa berbeda? Ya penjelasan sederhana agamanya memang berbeda gitu ya. Berbeda sebutannya di KTP kita bisa ngasih lihat, ini loh berbeda gitu ya. Jadi terus gimana? Ya kalau sudah memilih di sekolah itu harus mengikuti, mau tidak mau kan harus mengikuti gitu ya. Kalau di rumah itu berbeda, di rumah dan gereja itu yang sama. Nah lebih complicated lagi kalau sekolahnya di sekolah Katolik, orang tuanya misalnya satu di gereja Protestan, satu yang lebih Pentakosta dan karismatik, wah jadi lebih complicated lagi kan. Maka memang sangat disarankan kalau pada tahap awal usia dini itu sedapat mungkin yang seagama, bahkan beberapa mengusulkan sedenominasi gitu ya. Karena orang tua tidak siap dengan resikonya. Tapi menurut saya ketika melalui proses kemudian usia kelas 3 atau 4 SD, nah ini yang makin menarik. Ya kan di era teknologi kita bisa nanya balik sama anak. Coba kamu googling perbedaannya yang Katolik sama Kristen itu apa? Ini benar yang kamu lihat di sekolah Katolik enggak? Ini benar yang kamu lihat di gereja kita enggak gitu ya.
Nah tentu anak-anak itu masih bisa terpengaruh banyak hal, wajar. Orang dewasa juga gitu kok. Ke gereja yang lebih happening, yang lebih banyak orang, yang lebih ramai. Itu kan juga pergumulan kita orang dewasa. Nah makanya sampai pada titik tertentu nanti kita yang harus menegaskan gitu ya. Ketika usia mau menjelang 17 tahun, kamu sudah tahu di sekolah Katolik seperti ini, di sekolah Protestan seperti ini, apa yang kamu rasakan dan apa yang menjadi pilihanmu begitu ya. Nah biasanya pilihan anak itu punya referensi orang tua gitu ya. Sehingga ada dalam banyak pengalaman saya lihat justru kenapa misalnya dia memilih keyakinan tertentu ya karena ayah atau ibunya di situ gitu ya. Tetap faktor dominannya at the end adalah orang tuanya gitu ya. Bahwa orang tuanya bisa jadi Kristen atau Katolik. Nah kemudian dia ngelihat nih dari orang tuanya, dari papa atau mama dan kemudian dia membuat keputusan. Nah sekali anak membuat keputusan kan kadang-kala belum tentu seumur hidup kan gitu ya. Anak masih akan mengalami pergulatan seperti kita alami kok. Itu yang akhirnya dia memantapkan pilihannya. Ringkasnya kalau memang sudah menyekolahkan anak ke sekolah yang berbeda dalam hal ini Katolik, ketika usia anak makin berkembang, makin kritis, siap-siaplah dengan betapa banyak pertanyaan gitu ya. Untuk tidak serta-merta mengambil konklusi bahwa itu salah ini benar. Enggak. Selalu anak zaman now tanya, latar belakangnya apa ya? Kenapa misalnya di sekolah Katolik tertentu tiap jam 12 ada doanya, itu kenapa ya? Nah dia diajak eksploratif gitu ya. Kenapa tradisi itu hidup di Katolik, tradisi itu tidak hidup di Protestan. Ya. Nah kalau gini kan orang tuanya juga harus googling kan. Juga harus nanya pendetanya. Antisipasi tadi itu ya, Pak ya. Sudah diantisipasi ya. Sudah diantisipasi. Jadi kembali antisipasi, berbicara dan mendengar dan ya memang harus mencari komunitas gitu ya. Sampai anak kemudian akan mengatakan, oh aku tahu bedanya. Aku tahu juga samanya. Jadi tidak oversimplifikasi dengan mengatakan sama aja. Loh, kalau sama aja tulisannya di KTP juga akan sama aja nak gitu loh. Kalau sama aja kayaknya kamu nggak cermat deh gitu ya. Untuk ngelihat praktek yang ada gitu ya. Jadi justru didorong anak untuk lebih eksploratif. Untuk tidak mengatakan sama saja. Kalau ada bedanya bagus, kamu berarti mengamati dengan baik. Dan diharapkan dia tahu. Ya, lebih eksploratif gitu ya. Jadi ketika kita memfasilitasi anak untuk mengeksplorasi itu juga salah satu cara untuk membuat iman itu menjadi personal bagi dirinya Pak ya. Nah eksplorasi itu kan bagi sebagian orang tua terlalu mengkhawatirkan kadang-kadang. Ya kalau hasilnya dia percaya ya, Pak. Tuh dia. Kalau hasilnya enggak gimana? Atau ganti keyakinan gimana? Bagi saya secara pribadi ya, yang penting anak itu ada kehausan untuk mencari kebenaran. Karena all truth is God truth. Jadi kalau dia konsisten mencari kebenaran, dia akan berjumpa dengan Kristus. Yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi sejenak dia gini goyang-goyang sedikit, tidak terlalu mengkhawatirkan sepanjang hasrat mencari kebenaran itu ada. Karena all truth is God truth, dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. At the end dari pencarianmu, kamu ketemu Kristus. Artinya sebaliknya, justru ketika memeluk agama Kristen, tetapi tidak pernah eksplorasi, tidak pernah, itu tidak menjadi personal dan tidak menemukan secara pribadi tadi itu akhirnya Pak ya. Ada kemungkinan malah ke situ itu akhirnya kalau enggak eksplor. Iya, kalau semuanya tersedia di rumah, di sekolah, di gereja, anak enggak tertantang untuk eksplor pribadi, dia enggak pernah mencari, dia tidak akan menemukan. Secara personal. Dia tidak akan ditemukan juga. Gitu. Jadi bagi saya, even saya seorang pendeta, yang terpenting adalah dia punya passion untuk mencari apa sih yang benar di dalam hidup ini. Terus gitu ya, walaupun dia bisa singgah sejenak misalnya
Oh kayak teman-teman jadi ateis kayaknya enak nih. Jadi agnostik enak nih. Jadi agama tertentu enak nih kayaknya gitu. Sepanjang dia terus mencari. Saya percaya suatu saat dia akan menemukan atau ditemukan oleh sang kebenaran itu. Yaitu Kristus. Makanya gak heran ketika kita akan menemukan kan banyak orang dari kayak kalangan agama tertentu bahkan yang tidak beragama tetapi passionate mencari. At the end mereka menemukan atau ditemukan oleh Kristus. Passion mencari kebenaran menurut saya itu yang paling penting.